Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, baik. Hari ini kita berbicara mengenai materi baru tentang geopolitik dan wawasan Nusantara atau wawasan Nusantara. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Baik, yang pertama adalah wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Oke, kita lihat di sini ada struktur. Oke. Ruang hidup suatu negara meliputi, ini yang harus teman-teman ingat, darat, laut, dan udara. Kemudian setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Karena kita punya ruang hidup dalam negara yang meliputi 3 hal ini, maka kita memiliki cita-cita nasional. Dan cita-citanya ini sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional. Tujuannya adalah pandangan dan wawasan di Indonesia ini dikatakan sebagai wawasan Nusantara. Nah, ini langsung kita beralih ke slide selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai pandangan. Menurut Profesor Wan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dalam semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan perasaan cinta kita kepada tanah air, kemudian rasa emosional kita dipupuk dari kecil, ini adalah cara pandang kita yang nantinya kalau kita sudah besar dan dewasa, ini akan memiliki cara pandang tersendiri kita dalam Indonesia, dalam negara kita, begitu. Kemudian hakikatnya apa? Nah, hakikatnya dari sini. Dari Minto Rahayu, warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, bertindak untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Gunanya untuk apa? Untuk ini, persatuan dan kesatuan wilayah. Karena kan negara kita terdiri dari berbagai macam pulau, kemudian ada bahasanya juga banyak dan lain sebagainya. Ini yang harus disatukan. Jadi gunanya untuk persatuan dan kesatuan wilayahnya Indonesia, begitu harapannya. Kemudian di sini kita lihat asas dari wawasan Nusantara, kepentingan yang sama menghadapi penjajah baru. Apa penjajah baru? Munculnya budaya-budaya baru ini juga merupakan satu penjajah baru, walaupun sifatnya sangat smooth ya. Kemudian tujuan yang sama, karena kepentingannya sama, tujuannya pun harus sama. Untuk kesejahteraan, keadilan, kesesuaian pembagian hasil, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sebagai bangsa yang lebih baik. Ini harapannya jika kita memiliki wawasan Nusantara tersebut. Nah, arah wawasan Nusantara atau pandangan. Oke. Maaf. Dan di sini arahnya adalah arah pandang ke dalam atau keluar. Nah, kalau ke dalam ini menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa. Kalau pandangan keluar berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek. Karena kita tidak mau lagi ya diakui oleh negara lain, misalnya dari sisi kebudayaannya, dari sisi daratannya ataupun pulaunya diakui oleh negara lain, kita tidak mau. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah kedudukan wawasan nasional, kedudukan wawasan Nusantara. Mohon maaf. Kemudian adalah landasan visional, ini fungsinya sebagai apa dan ini tujuannya. Oke, menjadi pedoman motivasi dan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Kita lihat dulu ya landasan visional. Ini kalau di fungsi wawasannya menjadi pedoman, motivasi, dorongan, rambu dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Nah, kalau di tujuannya mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Oke. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi wawasan geopolitik kita? Nih, wilayah, bumi atau ruang tempat hidup, jiwa, tekad, semangat, dan lingkungan, geopolitik, kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar geografi dan geostrategi, politik dalam pelaksanaan. Perkembangan wilayah Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa
mungkin saat ini pulaunya tidak muncul, atau mungkin saat ini pulaunya ada. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat kemudian pulau tersebut ada dan tidak. Ini adalah salah satu perkembangan dari wilayah Indonesia. Oke, baik teman-teman, cukup sekian pemaparan dari saya tentang geopolitik ataupun wawasan Nusantara di bab yang pertama. Kita akan ketemu selanjutnya di bab yang kedua untuk geopolitik dan wawasan Nusantara. Dan teman-teman jangan lupa untuk memberikan saya pertanyaan. Mungkin kalau ada yang belum paham dan tidak tahu, silakan ajukan nama dan NIM Anda di ruang diskusi. Kemudian juga teman-teman silakan mendownload link yang telah saya berikan sebagai bahan referensi untuk geopolitik atau wawasan Nusantara. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.